Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadika salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para tokoh, para sesepuh, wabil khusus para asatidz, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, dan juga para hadirin, para hadirat, para perindu kemuliaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, di malam hari ini Allah masih mengumpulkan kita semuanya. Kita bisa bersama-sama untuk menyanjung baginda Nabi Muhammad SAW, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidaklah keluar kita dari tempat ini kecuali apa yang kita harapkan Allah kabulkan. Hajat-hajat kita Allah mudahkan dan diberikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada beliau. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kam aj'alu laka sholati. Ya Rasulullah, kalaupun aku harus bersolawat, kam aj'alu laka sholati min du'ai au kama qala. Ya Rasulullah, kalau aku harus bersolawat kepadamu, kira-kira berapa persen dari doaku yang aku jadikan untuk sholat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, qala fama syi'ta, terserah kamu. Kalau gitu ya Rasulullah, bagaimana kalau thuluth, sepertiga? Seterah kamu. Kalau kamu tambah lebih baik. Gimana kalau setengah ya Rasulullah? Kata Nabi, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau ditambah maka lebih bagus. Kalau gitu gimana kalau 2/3 ya Rasulullah? Kata Nabi, in syi'ta ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Jadi kisahnya ada sahabat nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku berdoa, lalu gimana kalau misalnya dalam doaku tuh aku kasih sholawat, kira-kira berapa persen dari jumlah doaku, berapa persen sholawatnya? Kata Nabi, terserah kamu. Sepertiga boleh, setengah boleh, 2/3 pun boleh. Semakin banyak maka semakin bagus. Akhirnya mendengar sholawat ini berarti bagus sholawat. Lalu kata sahabat tadi mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, aku jadikan semua doaku untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi kata sahabat tadi, saking mulainya sholawat, beliau mengatakan, kalau gitu aku jadikan semua doaku dengan sholawat. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu idan tukfaham maka wa yughfar laka dzambuka wa kama qala. Kalau gitu, kalau kamu memang akan memperbanyak sholawat, maka insyaallah hajatmu akan dikabulkan, dosamu akan diampuni. Nah, tadi kita sudah banyak sholawat memuji baginda Nabi SAW. Maka insyaallah dengan berkat sholawat kita pulang, insyaallah Allah kabulkan hajat kita. Yang punya hutang diberikan kemudian untuk bisa melunasinya. Yang tadinya punya masalah semoga diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita memperingati acara peringatan Nabi besar Muhammad SAW, kelahiran beliau. Di belakang sudah terpapang posternya. Slogannya adalah membangun generasi Islam yang baik dengan menanamkan akhlakul karimah. Artinya jangan sampai maulid kita hanya sebatas di musola. Bagaimana cara nanti ketika kita pulang ke rumah kita bawa slogan ini. Jadi ada manfaatnya, ada hasilnya. Karena peringatan maulid bukan hanya di musola. Peringatan maulid bukan hanya sekedar gebiar dengan acara-acara, tapi bagaimana kita jadikan ketika pulang ada hasilnya, ada buahnya.
Kita banyak menghadiri peringatan-peringatan Maulid. Mungkin malam ini di musola sekarang, musola apa namanya, At-Taubah. Nanti mungkin kemarin-kemarin atau mungkin kesempatan lainnya kita pernah menghadiri atau akan menghadiri di tempat lain. Maka jangan sampai hanya sekedar hadir, tapi pulang ternyata nggak ada perubahan. Ini bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak menghadiri Maulid kemarin, hari ini, malam ini, besok dan seterusnya. Maka seharusnya semakin banyak kita hadir Maulid, kan di situ akan diberikan nasihat, akan diberikan tausiahnya, mendengarkan ilmu. Ketika pulang harus ada perubahan di keluarga, perubahan dengan pasangan, perubahan dengan orang tua perubahan dengan anak-anaknya. Baru namanya membuahkan hasil. Itu semua berawal dari cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita malam hari ini berkumpul di sini, yang membuat kita sekarang hadir ke sini dari rumah kita, mungkin tempat yang jauh, mungkin apalagi tadi setelah diguyur hujan, yang membuat kita datang ke sini adalah karena cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bicara urusannya cinta kan kita rasa. Tadi Pak Ustadz sudah nyindir ya masalah sinetron ya, itu kan masalah sinetron percintaan gitu Pak Ustadz ya. Nah, jadi semua merasakan namanya cinta dan kerinduan di hati tempatnya. Ibu merasakan cinta dengan bapaknya, bapak pun merasakan rindu dengan istrinya. Anak punya cinta kepada orang tua pun punya cinta kepada anak-anaknya. Itu semua kan tempatnya di hati. Kita semua bisa merasakan. Maka kalau kita bicara urusannya rindu, cinta nggak sebatas hanya diucapkan di lisan. Aku cinta Rasulullah, alafi Rasulullah, hanya sebatas qasidah. Itu memang di antara buktinya, di antara ekspresinya, menunjukkan kita ini senang dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak cukup di situ. Memang benar kita ini kumpul-kumpul ini sebagai ekspresi senang dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ada urusan dengan orang-orang yang nggak senang dengan hal-hal seperti ini, nggak senang dengan peringatan demikian seperti ini. Kita nggak ada urusan dengan mereka. Allah sudah perintahkan, kalau kamu dapat nikmat maka hendaknya bergembira. Ungkapkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kan begitu. Kalau kamu maka dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, harus senang. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah hendaknya mereka bisa berbahagia. Jadi kalau dapat nikmat harusnya senang. Aneh kan kalau ada orang dikasih nikmat malah sumpah. Lu dikasih nikmat sumpah, dapat duit malah murung, kan aneh. Orang dapat nikmat dia seharusnya bahagia, senang dia. Allah perintahkan kalau dapat nikmat harus kamu gembira. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita renungi, apa nikmat yang paling berharga di dunia ini? Nikmat apa? Karunia dari Allah yang paling besar apa kira-kira yang Allah berikan buat kita? Sehat, iman, Islam. Mungkin kita sering mendengar kalau ada ustadz, kiai ketika berceramah, alhamdulillah diberikan nikmat yang begitu banyak. Yang paling besar adalah nikmat sehat walafiat dan nikmat iman dan Islam. Kan begitu biasanya kan ya. Memang benar, di antara karunia yang Allah berikan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tapi ketahuilah ada yang lebih besar dari itu. Apa itu? Diutusnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan bukan karena Rasulullah kita nggak mungkin kenal agama Islam. Kalau bukan karena Nabi kita nggak mungkin bisa menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diutusnya Rasul itu berkat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andaikan Nabi nggak dilahirkan maka Nabi nggak akan diutus. Jika Nabi nggak diutus kita pun nggak bisa kenal agama Islam. Maka semua bersumber kepada siapa? Kepada lahirnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sangat pantas kalau kita bergembira mengungkapkan senang kita dengan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali kepada topik yang pertama tadi, bahwasanya kita semua kumpul di sini karena kerinduan, cinta kepada Nabi. Tapi cinta tersebut nggak hanya cukup diucapkan di lisan, karena cinta tepatnya di hati. Perlu ada buahnya, ada buktinya. Apa itu? Ittiba, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya di musola mengatakan ya Rasulullah, ketika peringatan Maulid di musola di masjid mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, dan seterusnya. Pulang ke rumah sholatnya bolong-bolong, bohong cintanya berarti. Ketika di musola mengatakan ya Rasulullah sampai berlinang air mata misalnya,
ya teriak-teriak sampai pengen pingsan misalnya dia. Ternyata nyampe rumah si istri ibu-ibu dengan suami masih suka cemberut. Bohong cintanya berarti dengan Nabi. Ada buahnya, ada apa itu buahnya? Ittiba, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan antara cinta Nabi dengan mengikutinya. Bohong kalau orang ngaku cinta tapi nggak mau mengikutinya. Ya, kemudian ketika mengikutinya pun dasarnya karena cinta kepada Nabi Muhammad. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kenapa mereka bisa mulia menjadi hamba-hamba pilihan, orang dekat dengan Nabi? Karena mereka bisa menggabungkan antara dua hal ini, cinta dan juga mengikuti Nabi. Jadi nggak bohongan cintanya mereka, ada buktinya, ada hasilnya, ngikuti Nabi. Dan ketika ngikuti pun karena dasar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah perintahkan kita supaya cinta dengan Nabi. Allah pun perintahkan kita supaya ngikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang ngikuti Nabi Muhammad tapi nggak cinta, nggak terima apa yang dilakukan. Amalnya dia, sunnahnya dia, kalau bukan karena dasar cinta kepada Nabi, percuma, nggak akan diterima oleh Allah. Begitupun kalau orang aku cinta tapi nggak ada buktinya, bohong berarti. Makanya dua nggak boleh dipisahkan. Dua-duanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Masalah tentang perintah untuk mencintai Nabi, beliau sendiri mengatakan dalam sabdanya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kalian, kata Nabi, sampai aku, maksudnya beliau Nabi Muhammad, sampai aku yang beliau Nabi Muhammad menjadi orang yang paling dia cintai ketimbang ayah, ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, bahkan dari semua orang. Jadi kalau kita sudah bisa menjadikan Nabi prioritas nomor satu, number one, hebat, berarti sempurna cintanya. Kita belum bisa, sulit begitu. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, ya beliau termasuk khalifah kedua, kan khalifah Rasyidin. Nggak usah ditanyakan bagaimana kehebatan beliau, iman beliau, cinta beliau. Suatu ketika beliau pernah, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali dari diriku. Jadi aku kalau dipilih ya aku nggak bisa merelakan diriku gitu loh. Engkau orang paling aku cintai kecuali dari diriku. Kata Nabi, oh Umar, imanmu belum sempurna kalau gitu. Akhirnya beliau ralat ucapannya, ya Rasulullah, aku mencintaimu bahkan dari diriku sendiri. Lalu beliau mengatakan, kalau gitu sekarang imanmu sempurna wahai Umar. Nah, gimana caranya kita ini bisa sampai ke makam itu? Sempurnanya iman Nabi kaitkan dengan seberapa besar cinta kita kepada beliau. Jadi kalau cintanya kepada Nabi cuman 10%, berarti imannya 10%. Cinta kepada nabinya 60%, berarti imannya 60%. Kalau cintanya full, berarti imannya sempurna. Begitu. Ada kisahnya sahabat Nabi. Kalau sahabat jangan ditanya, mereka betul-betul luar biasa, sudah pol-polan cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka rela mengorbankan apapun yang mereka punya, mengorbankan harta, bahkan nyawa mereka sekalipun rela dikorbankan untuk Nabi SAW. Ada kisahnya sahabat namanya Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina disebutkan dalam riwayat suatu ketika beliau pernah ditawan oleh orang-orang kafir. Ditangkap, disekap, lalu beliau diberikan pilihan, wahai Zaid, kami berikan pilihan. Apa pilihan kalian? Ya, silahkan kamu pulang ke rumah. Mau nggak pulang? Mau. Kamu pulang ke rumah, silahkan bersenang-senang dengan keluargamu, tapi sebagai gantinya bawa kemari Muhammad untuk kami bunuh, katanya. Wah, beliau nggak terima. Masa iya beliau pulang ke rumah senang-senang dengan anak istri, ternyata Nabi Muhammad harus dibunuh oleh orang kafir? Nggak rela beliau. Akhirnya beliau mengatakan, enggak, aku nggak ridho, aku nggak rela. Jangankan Nabi kalian bunuh, Nabi ketusuk duri aku nggak rela, apalagi sampai Nabi kalian bunuh. Segitu besar. Nah, beliau sahabat ini kalau sudah Nabi sakit, ikut merasakan sakitnya Nabi. Ketika perang Uhud itu mereka menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi dilempari, ketika Nabi dihujani dengan panah, dengan batu, yang menjadi tameng para sahabatnya Rasul SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau hijrah, menemani Nabi ketika hijrah dari Mekkah ke kota Madinah,
Itu diceritakan Sayyidina Abu Bakar ketika jalan berdua dengan Nabi, kadang muter-muter, maksudnya sesekali beliau jalan di depannya Nabi, nanti sesekali jalannya di sebelah kanan, nanti sesekali di sebelah kiri, di belakang, terus gitu, depan kanan terus gitu, muter-muter aja. Nabi tanya, "Ya Abu Bakar, kamu nih ngapain? Kok jalannya begitu? Nanti di depan saya, nanti di sebelah kanan, nanti di sebelah kiri, nanti di belakang. Kok gitu kamu jalannya?" Kemudian beliau mengatakan, kata Sayyidina Abu Bakar, "Iya Rasulullah, aku jalan di depanmu supaya nanti khawatir kalau ada bahaya biar aku kena duluan. Aku jalan di sebelah kanan, nanti takut ada bahaya dari kanan, biar aku kena duluan, jadi tameng kamu." Begitu seterusnya. Aku jalan di belakang kamu, khawatir nanti ada yang menyerang kamu dari belakang, biar aku yang kena duluan, kamu gak akan kena. Segitu relanya beliau kepada Rasulullah SAW. Sehingga gak heran ketika para orang-orang kafir melihat begitu besar cintanya sahabat kepada Nabi, mereka mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan." Aku belum pernah, kata Abu Sufyan, aku keliling, beliau kan seorang saudagar, Abu Sufyan. Beliau mengatakan, beliau ya, sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Beliau mengatakan, aku sudah keliling kemana-mana karena aku seorang saudagar. Aku ke Syam, aku ke sana, aku ke sini. Aku belum pernah melihat seseorang mencintai orang lain seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Nggak ada orang sampai begitu. Kita katanya misalnya mungkin orang tua dengan anak nggak bisa sebegitu, kurang. Tapi ini cintanya sahabat betul-betul pol-polan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan cinta Nabi itu nggak penting, yang pentingnya ngikutin, ngamalin sunnah, nggak diterima amalnya dia. Kamu ini kenal sunnah gara-gara Nabi SAW. Kamu bisa sholat ya gara-gara Nabi. Kok bisa-bisa mengatakan nggak penting cinta Nabi, yang penting sholatnya, yang penting ikutin sunnahnya? Bagaimana mungkin bisa melupakan cinta kepada Rasulullah SAW? Nabi mengatakan tadi dalam sabda yang tadi sudah kita sampaikan, sempurnanya iman dikaitkan dengan cinta kepada beliau. Nah, kemudian kalau bicara masalah cinta juga, ada orang ketika Allah berikan cinta kepada Nabi, ada yang spontan, memang anugerah dari Allah. Ini pilihan. Nggak semuanya orang bisa langsung timbul cinta kepada Rasulullah. Ada yang cinta dengan Nabi tanpa sebab, ada yang butuh sebab. Butuh baca sejarahnya, butuh baca kemuliaan Nabi. Nah, kita tergolong hamba-hamba yang mana kita ini? Yang Allah berikan cinta langsung spontan, anugerah dari Allah, ataukah butuh sebab? Kalau sahabat mereka hidupnya kan di zaman Nabi. Ya, tadi sudah kami ceritakan bagaimana cintanya para sahabat, rela mati demi Rasulullah. Ya, wajar. Mereka langsung melihat kemuliaan Rasulullah, memandang keindahan wajahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi kan dikatakan bahwasanya Nabi SAW ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu paling bagusnya manusia dari sisi fisik dan dari sisi akhlak. Gak ada orang yang paling ganteng dari segantengnya Rasulullah SAW. Kita sering mendengar, bahkan mungkin teman-teman yang baca Maulid pernah membaca fasal yang dikarang oleh Imam Riba, bagaimana ciri-ciri fisiknya Nabi, wajahnya Nabi, alfiyul anfi, alifiyul ami, mimir fami, nuniul hajib, dan seterusnya. Ini kan menggambarkan tentang syamilnya Rasulullah. Jadi Nabi itu punya wajah sangat ganteng sekali. Bahkan dikatakan ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Kamu itu ya Muhammad diciptakan seakan-akan milih. Engkau pengen punya hidung paling indah, Allah beri. Engkau pengen punya mata paling indah, Allah kasih. Kalau kita kan pas-pasan ya, mata ada yang begini, hidung ada yang begini, ada yang begini, kita nggak bisa milih. Tapi karena Nabi dikasih yang paling sempurna, dikasih mata yang paling indah, hidung yang paling indah, paras yang paling indah. Nah, kita sering mendengar syair tersebut kan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Itu syair disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Jadi ada sahabat namanya Hasan bin Thabit. Zaman dulu, beliau sebelum Islam, Hasan bin Thabit adalah seorang penyair ulung. Zaman bangsa jahiliyah itu biasanya orang kalau menyair menyampaikan syair itu dibayar. Saking nggak semua orang pandai dengan ilmu syair. Kalau sekarang ya lagu lah, tapi kan lagu ya nggak seindah syair. Itu ada kaidahnya,
ada ilmunya. Jadi zaman itu orang kalau mengucapkan syair dibayar, saking indah syairnya mereka. Termasuk Sayyidina Hasan bin Thabit. Dulu sebelum beliau Islam, datang orang-orang kafir, "Hei Hasan, kamu kan seorang penyair ulung, hebat kamu dalam syair kamu. Lalu kenapa? Aku bayar kamu. Akan kami bayar kamu dengan sekian dinar, dengan sekian kantong emas. Tapi syaratnya kamu harus menyampaikan sebuah syair jelek-jelekan si Muhammad, jelek-jelekan Muhammad. Jadi jelek-jelekan Rasulullah." Sayyidina Hasan belum kenal siapa Muhammad itu. Aku nggak bisa langsung jelek-jelekan orangnya tanpa ngelihat langsung. Aku pengen lihat dulu sejelek apa tuh orangnya, sehingga harus aku jelek-jelekan dengan syairku. Coba kasih tahu yang mana sih si Muhammad itu. Beliau belum kenal Rasulullah, Sayyidina Hasan. "Oh, kalau kamu belum kenal siapa Muhammad, besok kita lihat," katanya. Jadi mereka sudah ngerti, beliau Rasulullah punya kebiasaan lewat di sebuah tempat, mereka sudah nunggu dari kejauhan. Nah, kita tunggu di sini Muhammad. Nanti kalau lewat itu lihat itu orangnya tuh jelek tuh, jelek-jelekin dia dengan syair kamu. Subhanallah, begitu Nabi Muhammad lewat dan terlihat di hadapannya Sayyidina Hasan, itu uang yang sudah diterima mungkin DP-nya dibalikin lagi. Gak jadi. Kamu, lu kenapa? Gak bisa. Aku gak bisa jelek-jelekin dia. Orang begini ganteng masa dijelek-jelekin. Yang ada malah keluar ucapan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Jadi spontan mereka karena mereka indah Rasul. Tapi ini bagi orang yang Allah buka hatinya, yang Allah berikan hidayah, yang Allah pilih. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, itu dari kecil kenal Nabi mereka. Abu Jahal itu dari kecil kenal dengan Nabi, dan dia ngakui Nabi ini benar. Abu Jahal itu bahkan mungkin bisa dibilang itu sangat percaya dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal nggak pernah ingkar dengan ucapan Nabi, hanya saja dia nggak mau ngikutin karena cengkalnya. Jadi bahkan disebutkan Abu Jahal itu kalau misalnya pengen pergi keluar Mekah, keluar kota Mekah, itu sampai nyuruh orang supaya hadir ke majelisnya Rasulullah, supaya dengar Nabi ini ngucapin apa, saking nggak mau kelewatan ucapan Nabi. Tapi tujuannya bukan pengen ngambil pelajaran, bukan pengen ngaji, tapi pengen nyari celah kesalahannya Nabi. Sampai mati ternyata dia nggak menemukan kesalahannya Rasulullah SAW. Itulah Abu Jahal, ngelihat Nabi, kenal Nabi, ngakuin Nabi ini benar. Kalau berucap pasti nggak pernah bohong, pasti benar. Apakah dia iman dengan Rasulullah? Nggak iman. Kenapa? Ya Allah buka hatinya. Jadi nggak semua orang bisa punya cinta kepada Rasulullah SAW. Hanya orang yang Allah pilih. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita bisa saja ada di antara kita yang memang otomatis Allah berikan anugerah rindu dengan Rasul SAW. Tapi kalaupun itu belum ada, kita belum punya rindu yang besar kepada Nabi, butuh namanya asbab. Ada sebab-sebab. Gimana cara kita berupaya usaha menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, caranya bagaimana? Upayanya itu apa? Di antara caranya adalah membaca sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya sebenarnya yang bagus itu kalau peringatan Maulid, kan tadi baca Barzanji, baca Diba kadang, itu sebenarnya kita sambil baca terjemahnya. Kalau mungkin ada terjemah, baca terjemahnya. Karena Maulid semua isinya adalah tentang Nabi Muhammad. Maulid Barzanji tentang Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi, kemuliaan Nabi, keindahan Nabi, akhlaknya Nabi, dan seterusnya. Maulid Diba luar biasa bagaimana Imam Abdurrahman Ad-Daibai ketika mengarang kitab tersebut. Dari awal sampai akhir tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Andaikan kita baca, kita ngerti artinya, kita baca terjemah, kita akan semakin rindu kepada beliau. Ini harusnya demikian kalau kita baca Maulid sambil baca terjemah, atau nanti disampaikan oleh ustadznya tentang beberapa fasal, diartikan lalu diterangkan. Begitu indah akhlaknya Rasul SAW. Ini diantara cara menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Nah, ini juga tugasnya para orang tua, para pendidik. Ya, jangan sampai melupakan sejarah Nabi kepada anak-anaknya. Ya, kalau tadi kata Pak Ustadz, masa yang ditonton hanya sinetron aja. Sesekali harus bisa baca sejarah Nabi, kemuliaan Nabi. Nggak tahu kitabnya Ustadz, kalau nggak tahu kitabnya ya sudah buka YouTube sekarang praktis. Bingung kedar nyari kitab bahasa Arab lagi, gundul lagi, nggak ada harokatnya. Gimana bacanya? Sudah lihat YouTube sajalah. Buka di situ gimana tentang sejarah Nabi. Tapi ingat,
Ini pun sebagai rambu-rambu kalau kita pengen membaca sejarah, dipilah-pilih, nggak sembarangan. Artinya dilihat siapa yang menyampaikan, cari orang-orang sendiri, termasuk orang kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan sampai kita baca sejarah Nabi diambil dari sejarahnya orang kafir. Orang kafir pun saking mereka kagum dengan sosok Rasulullah, mereka pun menulis sejarah Nabi. Tapi jangan kita ambil dari mereka. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah sejarah ditulis oleh orang kafir, banyak dirubah, sedikit banyak dirubahnya oleh mereka. Khususnya masalah hal-hal yang sifatnya mukjizat. Yang mukjizat itu akan dihilangkan oleh mereka. Itu sangat penting sekali. Tanpa kita, iman kita kan di situ, di masalah mukjizat. Bagaimana Nabi ketika punya hal-hal yang sifatnya khariq lil adah, yang di luar nalar manusia. Kisahnya Nabi ketika dari jari jemari beliau keluar air, menjadikan makanan barokah, dan seterusnya, kayak kisah yang disebutkan dalam Maulid Tiba, yadahu tazharuhuma fil mataimi wal masyarib, tangan beliau tampak keberkahannya di minuman dan di makanan. Itu kan ada kisahnya beliau, kisahnya sahabat Nabi. Jadi kisahnya ada sahabat namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ketika perang Khandaq, tahu perang Khandaq, Bu? Perang Khandaq ini perang parit. Jadi kaum kafir mereka semuanya bersekutu komplotan untuk mengepung kota Madinah. Kemudian Nabi mendengar kabar tersebut, kalau kita serang keluar kita kalah jumlah. Kalau kita bertahan di sini nanti kita malah diserbu. Akhirnya ada usulan dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi untuk membuat namanya Khandaq atau parit, gali. Nah, gali tanah di Arab tuh nggak kayak gali tanah di Cirebon. Enak gali sebentar tuh enak, tanahnya kan gembur ya. Itu keras di sana tanahnya tuh, keras dan berhari-hari. Subhanallah, bisa dibayangkan bagaimana payahnya mereka dan capeknya mereka, lapar, haus dan seterusnya. Ternyata sahabat Jabir ini, beliau punya istri, ngabarin, suamiku, aku nih punya makanan, pengen jamu Nabi, aku punya makanan sedikit, tapi tolong kamu ajak Nabi ikut makan bersama kita di rumah. Tapi jangan semua sahabat, itu ada beberapa orang yang ikut gali, ada sekitar 1000 orang. Kamu jangan ajak semua 1000 orang ke rumah, ya kita tekor, habis nanti kan bikin malu. Kamu ajak Nabi dan beberapa sahabat saja untuk makan di rumah kami. Akhirnya sahabat Jabir datang ke Nabi bisik-bisik, ya Rasulullah, istriku di rumah buat makanan, tapi kata beliau kamu jangan ngajak-ngajak, dikit aja, ayo ke rumah makan bareng. Nabi nggak pengen makan sendiri-sendiri. Nabi teriak, wahai sahabat Jabir punya makanan, ayo kita ke rumah dia semuanya. Wah, akhirnya se-Khandaq nyerbu ke rumahnya Sayyidina Jabir. Hampir 1000 orang datang ke rumah beliau. Begitu istrinya tahu, tepuk kepala, ya Allah, ini bagaimana ini? 1000 orang datang ke rumah kita, makannya cuma sedikit. Panik istrinya. Kata suaminya Sayyidina Jabir, sudah, nggak usah takut, ini udah isyarat dari Nabi. Kalau Nabi yang nyuruh, insya Allah semuanya baik, aman lah, nggak akan kenapa-napa. Benar, kata Nabi, sudahlah, kamu nggak usah takut. Ada yang bagian, mungkin kalau yang biasa buat makan zaman dulu kan makanannya gandum, ada yang biasa nuang gandumnya, sudah, kamu yang tuang, aku yang aduk, kata Nabi. Ada yang bagian nuangin ininya, kamu yang nuang, aku yang aduk. Diaduk. Subhanallah, berkat tangannya Nabi, itu makanan bisa cukup untuk semua sahabat. Sini, toh, ini, sini lagi, mana yang lain, terus begitu sampai semua kebagian. Padahal perkiraan istrinya ini makanan hanya cukup beberapa orang. Berkat Rasulullah SAW bisa cukup untuk semuanya. Ini kan mukjizat. Jangan coba-coba panitia nanti begitu. Ustadz punya stok buat 100 orang, mengundang se-Cirebon, jangan coba-coba. Ini Rasulullah SAW mukjizat khariq lil adah. Ya, di luar nalar manusia. Nah, kita kalau baca sejarah karangan orang kafir, ini kisah begini sudah dihilangkan sama mereka. Ada kisah, pernah dengar kisahnya burung ababil dalam Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Itu kalau dalam kisahnya orang kafir itu dihapus sama mereka. Itu kan kisah sungguhan, bagaimana ketika pasukan Abraha, Allah hujani mereka dengan batu. Fa'arsala alaihim tayran ababil. Ada burung ababil yang menghujani mereka dengan batu. Nah, kalau versinya orang kafir sudah dirubah. Oh, itu bukan batu, itu bukan burung ababil, nggak mungkin. Mereka rubah, itu adalah wabah penyakit. Berubah. Akhirnya hilang mukjizatnya. Maka tadi
kembali bahwasanya kalau kita pengen menumbuhkan cinta dengan Nabi harus banyak baca sejarahnya Nabi, kemuliaan Nabi. Tapi ingat, ketika baca sejarah pun harus difilter, jangan sembarangan, karena nggak semuanya benar. Cari sejarah yang dibawakan oleh orang Islam, dan beliau pun termasuk akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian tadi itu masalah cinta ya. Ada orang cinta dengan Nabi karena anugerah langsung Allah berikan, ada butuh asbab, itu dengan baca sejarah. Kemudian buahnya kalau sudah cintanya sungguhan, ittiba, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nanti kalau kita benar sungguhan cinta dengan Nabi, ini kita bawa pulang ke rumah, bukan bannernya ya, isinya, bukan bannernya, isinya apa tuh isinya tuh, membangun generasi dan seterusnya. Jadikan beneran, jadi kita praktekkan dalam keseharian kita. Apalagi ini banyak teman-teman anak-anak muda ini. Jadi generasi-generasi yang dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berikan kabar gembira kepada para pemuda. Kata Nabi, nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan dari Allah ketika di padang mahsyar. Di antaranya adalah syabun nas'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tantangannya tuh banyak anak muda, pergaulannya, internetnya, kawannya, lingkungan. Gimana caranya kalian bertahan? Bertahan enggak terpengaruh dengan kanan kiri. Itu dengan belajar ilmu agama. Jangan menjadi pemuda itu menjadi anak yang suka goyang. Enggak jelas lah. Nabi mengatakan la takunu imma'atan. Jangan menjadi orang yang suka goyang, nanti temannya baik-baik, waktu wayahnya kerudungan, wayahnya ngelepas, ini nggak punya prinsip. Walakin waktinu anfusakum, kata Nabi, harus punya prinsip. Muslim punya prinsip, nggak ikut-ikutan. Terserah mau teman-teman saya rusak, saya nggak mau. Saya pengen menjadi pemuda yang dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buahnya. Jadi pulang ke rumah setelah hadir maulid, berkatnya adalah bukan berkat basic enggak, tapi berkatnya adalah mempraktekkan mengaplikasikan cinta kita dengan Nabi. Dan buat semuanya, bukan hanya buat yang muda, buat bapak-bapak, kalau memang cintanya benar ke Nabi, pulang ke rumah dengan istrinya semakin lembut, nggak marah-marah lagi, kan gitu. Nabi kan gitu dengan istrinya kan ya, sangat lembut. Khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku, kata Nabi, paling baik buat keluargaku. Jadi nanti kalau setelah maulid ngaku cinta dengan Nabi, pulang ke rumah lebih lembut. Begitupun dengan ibu-ibu. Jangan lupa apa aja, ibu-ibunya juga sama. Setelah pulang hadir maulid, kalau memang cinta dengan Nabi, pulang ke rumah khidmah kepada suaminya, bakti dengan suaminya. Ya, jangan cemberut aja, giliran dikasih sebenarnya cuma awal bulan sebenarnya. Kalau sudah akhir bulan sudah makin mesem mukanya. Enggak gitu. Gitu ya, baik, insya Allah begitu. Jadi itu buahnya. Kalau kita ngaku cinta dengan Nabi, maka ada hasilnya, ada buahnya. Bagi yang anak-anak juga begitu. Yang anak kalau yang ngaku cinta dengan Nabi, pulang ke rumah bakti sama orang tuanya. Yang orang tua ngaku cinta dengan Nabi, pulang ke rumah, bagaimana kiranya menjadikan rumahnya semua penuh dengan suasana cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membiasakan amal-amalan sunnah. Ayo makan di tangan kanan, nak, sunnah Nabi melakukannya. Mau tidur baca doa belum? Lakukan sunnah Nabi melakukannya. Biar cinta dengan Nabi. Masuk kamar mandi, kaki mana dulu yang didahulukan? Kaki kiri dulu, baca doanya sunnah Nabi Muhammad. Begitu. Insyaallah cukup ya. Jadi insyaallah pulang ke rumah semuanya ya bisa membawa keberkahan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mempraktekkan apa yang telah dibawa oleh beliau hingga kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan. Tadi katanya kata MC ada sesi tanya jawab. Pembahasan selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk orang menanya nama atau bapak-bapak monggo tentang maulid atau luar tema juga bapak. Monggo kalau menanya.
Bapak cari jodoh, mungkin ada yang mau nanya yang masalah maulid atau di luar tema di bawah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi washabbihi. Untuk Ustaz, ingin tanya masalah membangun generasi Islam, cara untuk mendidik anak-anak generasi Islam seperti apa? Soalnya setidaknya orang tua juga sebagai figur, sebagai contoh. Nah, bagaimana orang tua mendidik anak sedangkan orang tua sendiri juga tidak menjadi figur yang baik buat generasi muda Islami sekarang. Ya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung apa? Langsung aja. Baik. Masalah bagaimana cara mendidik putra putri kita atau generasi anak-anak kita. Nah, tentunya dengan pendidikan Islam, pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua kembali kepada kesadaran terlebih dahulu dari orang tua. Kalau orang tua artinya nggak insaf, nggak sadar, saya ini harus menjadikan anak saya seperti apa. Kalau nggak punya kesadaran ya nggak bisa dia mendidik. Semua berawal dari kemauan orang tua. Jadi ingat bahwasanya anak itu adalah sebagai investasi untuk orang tuanya, investasi kelak nanti di yaumil qiyamah. Bukankah Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath. Kalau manusia meninggal maka amalnya terputus kecuali di antara tiga. Yang pertama ilmin sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang kita sumbangkan dan kita berikan untuk pembangunan masjid, mushola, lembaga Islam, sedekah jariyah. Selama bangunan tersebut dipakai untuk kemuliaan, maka pahalanya terus mengalir sampai ke alam barzakh. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada murid, yang ditulis di buku, yang disebarkan misalnya di media sosial, ini juga akan menjadi amal jariyah. Nah, yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang kelak akan mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Ini yang perlu, yang kita harus menjadi kesadaran untuk setiap orang tua, bahwasanya saya harus menjadikan anak saya adalah membahagiakan saya kelak nanti di yaumil qiyamah, bukan hanya di dunia. Kalau untuk di dunia sih gampang, sebentar di dunia itu, nggak lama hidupnya. Orang tua yang dia nyekolahin anak paling merasakan suksesnya anak ketika umurnya sudah 50-an ke atas. Anak sudah bisa kerja mandiri, itu umur orang tua sudah 50-60, sebentar dia merasakan hasilnya. Tapi kalau dia sadar, saya harus menjadikan anak saya, nguntungin saya sampai saya meninggal dunia, gimana? Jadikan dia anak yang soleh. Nah, anak yang soleh nggak harus menjadi kiai, nggak harus jadi ustadz. Nanti kalau jadi ustadz semua kayak semua, nanti siapa yang jadi pembisnis? Kan gitu. Zaman Nabi kan nggak semuanya menjadi orang alim. Sahabat Nabi nggak semuanya ahli fikih. Ada sahabat Nabi yang ahli fikih, ada sahabat Abdullah bin Abbas, orang ahli tafsirnya. Ada sahabat Abdullah bin Umar yang ahli fikihnya, Abdullah bin Mas'ud ahli fikihnya. Tapi di situ ada sahabat yang jadi panglima perang, Khalid bin Walid, Amr bin As, Asad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Dan juga ada sahabat yang menjadi para saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, dan deretan sahabat yang lain. Tapi ingat, mereka semuanya punya misi sama. Apa itu? Demi kejayaan agama Islam. Yang jadi kiai zaman Nabi, yang sahabat Nabi, yang jadi ustadznya, yang jadi ahli fikihnya, mereka tujuannya ingin kejayaan agama Islam, membawa Islam semakin jaya. Yang menjadi panglima perang niatnya pun sama, tujuannya ingin membawa Islam menjadi lebih mulia lagi. Begitupun dengan yang saudagarnya. Maka artinya orang tua memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, nggak harus menjadi ustadz. Silahkan jadi apapun boleh kok. Islam nggak menutup pintu. Mau jadi pembisnis hebat, punya perusahaan 100, alhamdulillah silahkan. Menjadi seorang insinyur, punya penemuan hebat, silahkan.
Tapi ingat, bekali mereka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti kalaupun mereka jadi orang kaya, saudagar, ingat dengan perjuangan untuk agama Islam. Jadi nggak pelit, jangan buat dirinya sendiri. Jadi saudagar punya pabrik 100, bangun pondok 100 gitu, karena hebat berarti. Nanti yang menjadi ilmuwan menemukan sebuah terobosan demi kemaslahatan umat Islam lagi. Gitu. Jadi nanti yang menjadi ahli politik akan menjadikan politik untuk kejayaan agama Islam. Baik itu. Jadi harus ada kesadaran penuh dari orang tua. Saya harus menjadikan anak saya adalah tabungan untuk saya nanti kemudian di akhirat. Nah, kalau sudah ada kesadaran, dia akan berusaha, akan berupaya memberikan pendidikan. Di antaranya kalau dia mampu, dia sendiri akan turun tangan untuk ngajarin anaknya. Misalnya si orang tua adalah ngerti ngaji, akan diajarin ngaji, ayo nak ngaji. Orang tua ngerti sholat, akan diajarin sholat juga. Orang tua ngerti misalnya caranya, apalagi caranya misalnya ilmu-ilmu lainnya, akan diajarin. Tapi kalaupun orang tua nggak mampu, asalkan dia punya kesadaran, akan diupayakan dibawa anaknya kepada orang yang ngerti. Ya, orang tuanya sadar, saya ini harus menjadikan anak saya adalah investasi akhirat, tabungan akhirat. Tapi saya nggak bisa ngaji, ya sudah. Kalau gitu saya harus bawa anak saya kepada ustadz, kepada kiai, kepada madrasah supaya mereka ngaji. Nanti ketika ngaji ya ada evaluasi dari si orang tua, nggak hanya Nina berangkat ngaji, ini SPP-nya sudah bayaran belum? Enggak, ditanya sudah seminggu ngaji, sudah sebulan ngaji, kamu sudah bisa apa nak? Sudah sampai mana ngajimu? Sudah ngerti apa kamu? Terus gitu. Ini namanya kesadaran penuh dari orang tua. Dan sambil diberikan figur yang baik kepadanya. Benar tadi, ada figurnya. Anak kita pengen sholat, ya kita harus sholat dulu. Jangan, nak sholat, bapaknya nggak sholat. Kata ibunya, nak sholat, masih depan sinetron, nggak bakal berangkat anaknya untuk sholat. Makanya cara paling ampuh untuk ngajak anak tuh apa? Praktekkan saja depan dia. Misalnya anak masih umur 5, 6, pengen mereka ahli sholat, tinggal bilang, mau ikut enggak? Bapak mau ke musola nih, ikut enggak? Gitu aja terus tiap hari. Nah, sholatnya bareng juga terus aja gitu. Lama-lama dia bakal ikut dengan sendirinya. Ketimbang kita paksa, sholat cepetan, nanti kalau nggak sholat saya pukul, akan terpaksa sholatnya akhirnya. Jadikan mereka malah senang dengan sholat, dengan cara kita jadikan contoh baik kepada anak-anak kita. Begitu. Makanya kan Nabi mengatakan dalam pendidikan masalah sholat diajarkan dari mulai usia 7 tahun. Usia 7 suruh mereka buat sholat. Kalau nanti usia 10 nggak sholat, berikan mereka hukuman. Artinya bukan hanya sholat, urusan semuanya. Masalah sholat, masalah akhlaknya, bakti sama orang tuanya, masalah nutup auratnya, diajarkan ketika usia dini. Dan orang tua hendaknya menjadi figur. Nah, insya Allah kalau semua orang tua punya kesadaran kepada anak-anaknya, insya Allah mereka menjadi pendidik semuanya. Nggak perlu namanya banyak-banyak ustadz, percuma. Artinya kalau kita hanya masrahkan, setiap orang tua hanya pasrah kepada ustadz, kepada guru, paling dengan guru hanya berapa jam mereka. Selebihnya lebih banyak dengan orang tua dan dengan kawan-kawannya. Kalau kita hanya pasrah kepada guru di madrasah, di rumah nggak kita pantau lagi, percuma. Nggak akan mereka menjadi generasi yang baik. Jadi artinya semuanya harus punya kesadaran penuh dengan keselamatan anak-anak mereka. Ingat bahwasanya ketika anaknya sukses, selamat, anak akan membawa orang tua kepada surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya ketika anaknya bejat, anaknya nakal, anaknya ahli maksiat, orang tuanya ahli majelis, orang tua akan diseret kepada nerakanya Allah, waliyadzubillah. Jadi semua tergantung kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang tua yang pandai mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Mungkin barangkali ada satu penanya satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Untuk izin pertanyaan Pak Ustaz, bagaimana caranya kita menyikapi ketika bertemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Maulid itu
membedakan antara maulud dan maulud itu apa pengertiannya, perkataannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi seperti kami sampaikan di awal, alhamdulillah kita semua Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang cinta dengan acara seperti ini, acara Maulidan, Isra, Mi'raj dan seterusnya, dengan hari-hari, dengan acara-acara hari besar Islam. Adapun ada orang yang tidak setuju, biasa, namanya hidup pasti ada yang pro kontra lah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tinggal ketika kita menghadapi orang-orang yang nggak setuju, jangan dengan kebencian. Misalnya ada orang nggak setuju, mengatakan beginilah bla 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 bid'ah segala macam-macam, ajak aja ke sini. Cobalah, ada di mana salahnya? Coba ajak ke sini, enak kok di sini. Ada jamurannya, ada enak, ada minumannya, pulang bawa berkat misalnya gitu. Jadi biar mereka ini tahu apa sih isinya. Terkadang mohon maaf, ada orang hanya nyalah-nyalakan, dia belum ngerti isinya, langsung menghukumi sesuatu tanpa dia ketahui secara detail apa sih isinya. Lagi-lagi mereka hanya sekedar ikut-ikutan mungkin, ya katanya tanpa mengerti. Ya walhasil begitu. Jadi yang bicara pun yang bicara itu yang mengatakan ini salah, ini dan seterusnya, mereka pun nggak ngerti apa itu dalil, bagaimana cara ulama menjadikan dalil sebuah sandaran hukum dan seterusnya. Mereka hanya lagi-lagi ikut-ikutan dengan orang-orang. Makanya kita nggak usah nyari ribut. Sebagaimana mereka sok tahu, kita pun nggak usah sok tahu juga. Artinya kita nggak usah berdalil juga, begini loh dalilnya tuh ada, ya nggak usah. Kalau memang kita bukan bidangnya, kita nggak perlu demikian. Ya sudah, makasih diingatnya sudah, tanpa di banyak komen lah. Pokoknya paling enak itu nggak banyak komentar, ini paling enak daripada kita ladenin terus akan menjadi panjang. Tapi kalau kita stop nggak komen, sudah kita cuekin lah begitu. Ya, kita nggak pengen mencari ribut. Walhasil maulidan ini bukan hal kewajiban. Jadi kalau ditanya ini ibadah atau bukan sih kita ngumpul gini? Ibadah bukan? Ibadah tah? Ngumpul loh, masa ibadah? Orang kan ngumpul tuh banyak. Ada kumpulan arisan, ada kumpulan 17-an, ada kumpulan rapat warga. Ini kumpulannya sama, kumpulan bukan sebuah ibadah, kumpulan. Rutinitas ini adalah rutinitas sehari-hari kita. Wajar ada kumpulan keluarga, ada kumpulan arisan. Tapi yang membedakan adalah di sini kumpulannya beda. Kumpulan di sini ada ngajinya, ada tausiahnya, di sini ada sholawatnya, ada zikir. Inilah menjadikan ibadah. Jadi ibadahnya adalah zikir, itu ibadah zikir. Sholawatnya ibadahnya. Muji Nabi itu adalah tolabul ilminya ibadahnya. Tapi kalau ngumpul biasa adalah hal belajar, bukan sebuah aktivitas ibadah. Ya, walhasil begitu. Jadi ini pun bukan sebuah kewajiban. Ketika nggak melakukan pun tidak termasuk perbuatan dosa. Begitu. Jadi kita nggak usah terlalu banyak ngeladenin. Memang kalau sudah waktunya Rabiul Awal rame kita dapati, rame di media sosial terus gitu, banyak perdebatan sana sini. Sudah cukup kita fokus kepada tujuan kita untuk lebih cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang cinta yang sudah maulidan nggak menghujat yang tidak maulidan, yang tidak maulidan pun hendaknya tidak menghujat yang melakukan maulidan lah. Jangan suka gesek-gesekan. Sudah cukup ribut dengan macam-macam, masalah pilpres, masalah covid, nanti masalah ini lagi. Sudahlah, kita pengen hidupnya berdampingan, damai, sejahtera, nggak ada masalah dengan siapapun. Kemudian masalah yang kedua tadi itu masalah perbedaan dalam bahasa Arabnya maulid, maulud, mauludan. Tapi yang jelas mauludan bukan bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya maulid dan maulud. Jadi kalau maulud itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya sigot isim maf'ul, yang dilahirkan. Walidun yang melahirkan, mauludun yang dilahirkan. Semuanya benar. Jadi kalau maulud yang dilahirkan ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulid berarti dari isim zaman, isim makan, waktu lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita merayakan maulid berarti merayakan hari lahirnya Nabi. Nabi pun merayakan hari lahirnya beliau. Ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah, beliau mengatakan dzaka yaum wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Itu kalau maulid berarti waktunya. Kalau maulud berarti orang yang dilahirkan gitu.
Cukup insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai dan semua kita dapat ilmu. Amin amin amin. Amin ya Allah. Dan sebelum kita berdoa, mohon kepada jamaah jangan segera membantu untuk mencukupi makanan seadanya. Tadi belum baca doa Maulid yang di itu. Ya, dibaca di sini. Dibukain. Pasal doanya. Baik, mudah-mudahan berkat perkumpulan ini Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, berkah di rumah tangga, berkah di keluarga, berkah di anak-anak kita, berkah di rezeki kita. Allah berikan kita rezeki yang cukup penuh barokah, jauhkan dari rezeki yang haram, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat yang mempunyai cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti jejak beliau, sunnah-sunnah beliau. Kelak pada akhirnya kita akan berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doa keberkahan di Maulid berjanjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya basital yadaini bil 'atiyah, ya man idza rufi'at ilaihi akuful 'abdi kafa, ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah an an yakuna lahu fiha nadhairu ashbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwa, ya man istanadal anamu ila qudratihi al-qayyumiyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahada. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah allati azahat min zulumati syakki duja, wa natawassalu ilaika bi syarafidz dzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na wa bi ilahi kawakibi amnil bariyah wa safinatis salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladhina badalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan minallah wa bi hamalati syari'atihi ulil manaqibi wal khususiyah alladhina tubshiru bi ni'matin wa fadlin minallah an tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah wa tunjiha likullin minal hadirina wal ghaibina matlabahu wa muna wa tukhallisana min asri syahawati wal adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiqu lana minal amali ma bika azanna wa tafiyana kulla mudlahimmatin wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwahu hawa wa tudniya lana min husnil yaqini qutufan daniyatan janiyah wa tamhu 'anna kulla dhanbin janaina wa tastura likullin minna 'aibahu wa 'ajazahu wa hasrahu wa 'iyah wa tusahhila lana min salihil a'mali ma 'azza dhura wa ta'umma jam'ana hadha min khazaini minahika saniyah bi rahmatin wa maghfiratin wa tudima 'amman siwaka gina. Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ilin maqaman wa maziyah wa likulli rajin ma ammalahu fika wa raja wa qad sa'alnaka rajina mawahibaka laduniyah fahaqqiq lana ma minka rajawna. Allahumma aminir raw'ati wa aslihir ru'ata war ra'iyah wa azimil ajra liman ja'ala hadzal khaira fi hadhil lailati wa ajra. Allahumma ij'al hadhil baldata wa sa'ira biladil islam aminatan rakhiyah wasqina ghaithan ya'ummun siyabu saybihi sabsaba wa ruba waghfir lina sijhadil burudil muhabbaratil maulidiyah sayyidina Ja'farin man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama wa haqqiq lahul fawza bi qurbika war raja wal umniyah waj'al ma'al muqarrabina maqilahu wa sukna waskur lahu aibahu wa ajazahu wa hasrahu wa iyya wa likatibiha wa qari'iha wa man asakha ilaiha
سمعه وأصغى اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شرفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah sudah selesai. Saya akan membawa salah dalam berkata